Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Miss Ani hope you always fine ya. Okay, are you ready? Before study we can say basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. And then this meeting or this lesson we want discuss about personal letter or Miss Ani want explain about personal letter. Oke, sebelum membahas tentang personal letternya, kita bahas tentang pronunciation focus. Karena dalam penulisan apapun, apalagi personal letter, ini biasanya menggunakan artikel a or an. When to say a or an, nih perhatikan, kalau kalian menggunakan apa sih Miss artinya a or an? A sama an itu artinya sama ya. Sesuatu atau sekor tergantung dari kata kerja yang mengikutinya. Bukan kata kerja, kata benda yang mengikutinya. Contohnya di sini formnya ditambah konsonan sound. Nih, perhatikan, if the following words start with a consonant sound, then we say Nih, kalau perhatikan, the following words start tuh. Kalau memang kata itu dimulai dengan a consonant sound, dimulai dengan suara huruf konsonan, then we say, kemudian kita mengucapkan ya. Kita memberikan di depannya, contohnya cat. Cat ini dari C, bacanya cat. Cat, ya, K, ya. Agak-agak kedengaran K, itu huruf konsonan atau bunyinya konsonan. Makanya ditambahkan dengan A cat, seekor kucing. A game, pakai G ya. Makanya ditambahkan a game, sebuah game. A human, human ini kalau baca dalam bahasa Inggrisnya human. Y ya, Y itu huruf konsonan, makanya tambahkan A atau A. A perfume, a fairy. Kemudian kalau an ini diikuti oleh suara yang bunyinya vokal atau bunyinya vokal if the following words start. Kalau kata ini diikuti atau dimulai dengan a vowel sound dengan bunyi huruf vokal, then we say an. Kita menggunakan an. An apple, sebuah apel atau satu apel. Kenapa menggunakan an? Karena apple. An extremely easy job. An interesting, old man. An umbrella. Ya, paham ya intinya. Sama an itu artinya sama, sebuah atau satu. Atau kalau memang diikuti oleh kata binatang, kata benda binatang, a cat contohnya berarti seekor. Kalau itu diikuti oleh konsonan, kalau an itu huruf vowel atau vokal atau bunyinya yang vokal. Nih, pronunciation focus, exception. Di sini perkecualiannya ya. Think about the sound, not letter. Look at this example. Lihat nih. Tentang suaranya, bukan hurufnya. Look at this example. Nih. Perhatikan contoh. Vowel letter with consonant sound. Hurufnya vokal, tapi cara bacanya ini bunyinya itu konsonan. Contohnya, European country. Ini kenapa pakai karena menggunakan U. European. A one-day conference. One. Walaupun tulisannya O, tapi bacanya one day. W ya, jadi one day. University bukan, kenapa bukan unmiss? Karena university. University. Vowel letter with vowel sound. Tuh, ini hurufnya vokal, bunyinya juga vokal. Di sini kebalik ya. Di sini vowel konsonan. No vowel konsonan, tapi di sini vowel diganti konsonan. Konsonan letter,
huruf konsonan dengan bunyinya berubah menjadi huruf vokal. Contohnya unharness. Bukan harness bacanya tapi honest. Makanya di sini menggunakan un. Jadi dilihat dari bunyi hurufnya ya. Bukan an hour tapi an hour. An FBA agent. Nih, kenapa Miss? Ini kan F, tapi bacanya F kan di awalnya ada F, FBI, an FBI. Paham ya? Kemudian ini ke unit yang pokoknya, personal letter, surat pribadi. Bagian dari personal letter, di sini ada greeting. Yang pertama ada headingnya. Headingnya ini kalau dalam surat resmi ada code-nya ya, tapi kalau ini dalam surat pribadi ini enggak, hanya terdiri dari alamat, linebi line, with the last line being the date. Ini ada tanggalnya. Ini biasanya alamat kita ya, atau alamat, bukan alamat kita, sorry, alamat yang mau dikirim. Ini yang mau kita kirim, yang mau dikirim suratnya itu Shopee. Ini alamat Shopee ya. Kemudian di sini ada greeting. Greeting kalau dalam personal letter, greeting itu artinya salam ya. Greeting, salam, bisa menggunakan hi ya, bisa menggunakan dear. Dear itu bisa untuk personal letter, bisa juga invitation letter kemarin, surat resmi atau surat undangan. Dear, kalau di surat resmi artinya dengan hormat atau salam hormat. Tapi kalau dalam personal letter, surat pribadi, di sini artinya bisa sayang, lebih akrab lagi ya. Kemudian ada body. Body ini isi dari surat. Makanya di sini the message you want to write. Pesan kamu. Pesan yang ingin kamu tulis di sini. Kemudian complimentary close. Ini kalimat penutupnya. Biasanya short expression, pendek ya. Always a few words on a single line. Biasanya cuma satu baris. Kemudian ada signature line. Di sini ada love ya. Love itu kayak penutupnya juga. Tanda tangan di sini, type of print your name. Kemudian postscript. Di sini menggunakan PS. Ini inisialnya ya. I'm bringing you book a souvenir. Ini bisa juga kayak NB kalau dalam bahasa Indonesia, note ya, catatannya. Menggunakan inisial juga bisa di sini. Oke. Dalam personal letter, dalam menulis surat pribadi, di sini kita menggunakan grammar simple present. Simple present is used to express. Di sini simple present biasa digunakan untuk mengekspresikan habitual action. Habitual action di sini sesuatu kegiatan yang memang sering kamu ulang, suatu kebiasaan. Bisa juga present feeling and sense. Dan kalau kamu mau ngungkapin atau mau menulis dalam bahasa Inggris tentang perasaan kamu, ini menggunakan simple present. General truth atau umum ya. Hal-hal yang umum bagaimana Miss? Hal-hal yang umum, statement yang sekiranya orang banyak atau publik atau umum itu mengakui kebenarannya. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini perhatikan simple present. Kalau tadi yang Miss jelaskan tadi, yang kita bahas tadi itu bentuk positifnya. Kalau ini sekarang the negative and interrogative. Dalam bentuk negatif dan kalimat tanyanya. Biasanya menggunakan do or does. Contohnya, she doesn't speak Indonesian. Dia tidak berbicara bahasa Indonesia. Dia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Why do you support this cause? Kalimat tanya menggunakan
Kalimat tanya pihak question why ditambah dengan do. Letter S or is, huruf S atau is penambahan ya. Di sini apabila subjeknya he, she, it atau nama orang atau nama tempat atau warna, di sini kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is. Contohnya di sini, red looks good on you. Warna merah itu bagus ke kamu. Look, verbnya ditambahkan s karena di sini red subjeknya. Red itu masuk ke singular he, she, it. Rudy confirmed that her sister is ill. Rudy mengkonfirmasi bahwa memberitahukan ya bahwa kakak perempuannya itu sakit. Ini Rudy karena di sini termasuk singular, makanya di sini confirm verb 1 ditambahi dengan s. Kemudian selain simple present, di sini grammar menggunakan simple past. Simple past tense di sini digunakan untuk menjelaskan something that happened at a specific time in the past. Jadi